Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayah bunda, anak-anakku yang disayangi Abah dan dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, Abah mau menyampaikan nama saudara gaib dalam diri manusia. Falsafah sedulur papat limo panter adalah falsafah Jawa kuno yang memiliki makna spiritual teramat dalam. Kelima elemen dasar dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran seseorang anak manusia atau disebut dengan jabang bayi, yang tidak lepas dari 4 duplikasi penyertanya. Duplikasi tersebut dimaknai sebagai sedulur atau saudara gaib yang tak kasat mata, yang akan menyertai kehidupan seseorang sejak lahir hingga matinya. Dan mereka sering kita abaikan, tidak kita sapa, dan kita hadiahi surat Al-Fatihah, kita hadiahi dengan bacaan sholawat dan lain-lain. Dan keempat sedulur gaib itu antara lain, yang pertama yaitu bernama Watman. Di saudara gaib kita yang pertama adalah Watman. Apa itu Watman? Yaitu rasa cemas khawatir dari seorang ibu ketika hendak melahirkan anaknya. Ibu harus berjuang antara hidup dan mati dalam proses kelahiran. Watman adalah saudara tertua yang menyiratkan betapa utamanya sikap menaruh hormat dan patuh pada kedua orang tua, khususnya ibunda atau kepada ibu. Kasih sayang, perhatian, dan doa ibu adalah kekuatan yang akan mengiringi perjalanan hidup sang anak atau sang bayi tersebut. Saudara gaib kita yang nomor 2 yaitu bernama Wahman. Yang saat pertama tadi Watman, yang kedua yaitu Wahman. Wahman yaitu kawah atau air ketuban. Fungsi air ketuban adalah menjaga agar janin dalam kandungan tetap aman dari goncangan. Ketika proses kelahiran terjadi, air ketuban pecah dan musnah menyatu dengan alam. Namun, secara metafisik, secara pandangan gaib ya, ia tetap ada sebagai saudara penjaga dan pelindung. Tentunya semua itu juga atas izin Allah ya. Jadi nanti yang terlalu kritis nanti kita semuanya harus ya, semuanya juga hendaknya Allah, tapi itu prosesnya itu juga semuanya adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara gaib kita yang nomor 3 adalah bernama Rohman. Rohman yaitu darah persalinan. Darah adalah gambaran kehidupan, nyawa, dan semangat. Darah persalinan pada akhirnya musnah dan menyatu dengan alam. Namun secara metafisik atau sudut pandang gaib, ia tetap ada sebagai saudara yang memberi semangat dalam perjuangan mengarungi kehidupan. Darah juga gambaran kesehatan jasmani dalam hidup seseorang. Dan saudara gaib kita yang keempat yaitu bernama Ariman, yaitu ari-ari atau plasenta. Fungsi ari-ari adalah sebagai saluran makanan bagi janin dalam kandungan. Ariman adalah saudara tak kasat mata yang menolong seseorang untuk dapat mencari nafkah dan memelihara kehidupannya. Namun perlu diketahui
dari spiritual atau supernatural, atau ada yang lebih-lebih, yang orang Jawa itu ada yang berpedoman, saudara kita ada namanya Paing, Pon, Kliwon dan sebagainya, itu juga monggo. Di semuanya mempunyai pandangan yang berbeda-beda, kita saling menghargai, ya, saling menghargai. Jadi silakan punya pendapat. Yang penting saudara gaib itu yang tak kasat mata, yang metafisik ini jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Paling tidak kita sapa atau kita menghadiahkan bagi yang beragama Muslim, ya, bisa menghadiahkan suratul Fatihah. Bagi saudara kita yang beragama lain juga menurut keyakinan yang dianutnya, ya terserah dengan jalan apa, sebagai bentuk istilahnya penghormatan kepada beliau, kepada mereka. Anak-anakku yang Abah sayangi, dan sebagai yang kelima adalah pancer atau pusat, yaitu si jabang bayi itu sendiri, yaitu dirinya sendiri. Ini pancernya. Kalau di ajaran tasawuf, yaitu ruhnya atau roh itu kembarannya napas, ya, napas sudah dalam diri kita itu, dan sebenar-benarnya nafas adalah rasa, dan sebenar-benarnya rasa adalah kita kembali ke sifat 7, yaitu kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama basornya kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama basor, kalam, ya, itu yang di sifat 7, sifat ma'ani dari ketuhanan itu juga ada dalam diri manusia, ya kan? Sifatnya kan sebenarnya kita, walaupun kita melihat ini sebenarnya segi syariatnya pandangan insan atau manusia, segi dohirnya, tapi hakikatnya sebenarnya itu sifat basornya Allah, itu penglihatannya Allah melalui penglihatan mata ini. Berbicara, berkalam juga demikian, seolah-olah kita bicara, tapi hakikatnya sebenarnya kita tidak bisa bicara. Bicara itu sifat kalamnya Allah, sifat kalamnya yang ditajalikan kepada insan atau manusia, akhirnya bisa bicara. Itu yang namanya pancer. Namanya pancer ini perlu diketahui. Jadi kesejatian, ilmu sejati atau guru sejati itu perlu ketahui. Itu yang paling utama. Biar kita tidak terombang ambing, ya. Kita harus mengetahui biar kita juga man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jangankan mau mengenal Tuhan, bagaimana bisa mengenal Tuhannya yang maha gaib, Tuhan yang maha kuasa, yang hebat, tentang dirinya sendiri aja tidak kenal. Itu maka kita kenali diri kita, pahami diri kita ini, pancer kita ini, yang sejati atau sejatinya manusia ini, agar kita mengenal Tuhan atau yang beragama Muslim, yaitu Tuhan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda dan sekalian yang dirahmati Allah, ketika jabang bayi itu lahir, tumbuh dan dewasa, maka ia tidaklah sendirian. Keempat saudaranya, siapa tadi? Wahman, Rohman, dan Ariman, senantiasa menemani secara metafisik, secara gaib. Itu alhamdulillah, karena Abah kemarin itu sempat jelaskan sekedarnya di teman Abah yang guru-guru, yaitu yang Pak Abdul Ghafur itu, langsung beliau diberikan anugerah Allah, langsung hadir. Langsung Abah tanya, hadirnya dalam keadaan bagaimana Pak Ghafur? Beliau mengatakan mereka pada sungkem. Nah, ini tandanya. Kalau hadirnya dalam sungkem, Pak, itu betul. Insya Allah betul itu, bukan halu, itu betulan. Kalau sungkemnya, kalau hadirnya itu sungkem, tempat-tempatnya datang. Ya, nanti dia diberikan anugerah Allah sebenarnya, tapi hanya mempolesnya untuk membangkitkan itu berbisa. Karena sedikit apa dari sharing itu, alhamdulillah beliau diberikan anugerah itu bisa datang, bisa wujud nyata. Itu hanya orang-orang tertentu. Kalau jenengan nggak bisa melihat itu, sadari saja bahwa saudara gaib itu ada, dan dengan izin Allah
menemani kita. Makanya tidak boleh diabaikan, tidak boleh dicuekin, karena itu Sang senantiasa juga menemani kita. Mereka adalah saudara penolong dalam mengarungi kehidupan hingga seorang kembali lagi kepada Sang Pencipta. Lagi-lagi semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancer atau pusat juga dimaknai sebagai ruh yang ada dalam diri manusia yang aku jelaskan tadi, yang akan mengendalikan kesadaran seseorang agar tetap eling lan waspada, ingat pada Sang Pencipta, dan menjadi insan yang bijaksana atau insan kamil. Kalau kita mengenal diri kita pancer, mengenal saudara papat, dan mengenal bahwa unsur diri indah dari tanah, air, angin, api, dan dari Nur Muhammad dari nurnya Allah Esa dengan Rabbul Izzati, kita akan menjadi insan yang sempurna, yaitu insan kamil, ya. Jadi insan kamil itu orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, mengenal sejati dirinya ini. Jadi tidak semuanya orang insan kamil, tapi insan yang paling mulia derajatnya di hadapannya Allah tentulah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bagi kita yang mengenal diri, mengenal saudara papa tadi, mengenal Nur Muhammad, itu bagian dari insan kamil, karena tersalur dengan sifat kamalnya, sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita pun tidak bisa apa-apa, tapi sudah ditajalikan oleh Allah sifat-sifat kemuliaan Allah, ditajalikan sifat yang Nur Muhammad, ditajalikan dalam diri manusia kalau dia mengenal, kalau dia menyadari. Jadi sedulur papat berperan sebagai potensi energi aktif, sedangkan pancer sebagai pengendali kesadarannya. Kesadaran sedulur papat 5 pancer tadi, ya, harus kita kenali, ya, agar kita ini benar-benar menjadi pancer atau menjadi sejatinya manusia yang tidak melupakan saudara kita, terutama saudara gaib. Kesadaran kosmik tentunya tentang adanya saudara gaib, saudara penyerta dalam filsafat sedulur papat kalima pancer, pada akhirnya akan mengaktifkan potensi dalam diri seseorang. Seseorang yang mampu menggali potensi, seseorang yang mampu menggali potensi sedulur papat kalima pancer akan menjadi seseorang yang sukses seutuhnya. Pada tingkatan kesadaran tertentu, orang tersebut bahkan dipercaya mencapai kesaktian atau supranatural. Itu kalau ada yang seperti itu, tapi kita arahkan kepada yang spiritual. Kita lebih dekat dengan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda dan sekalian yang dirahmati Allah, falsafah sedulur papat lima pancer merupakan falsafah dasar yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai pakem-pakem Jawa. Misalnya pakem tentang hari-hari Jawa, yaitu pasaran Legi ada di timur, pasaran Pahing ada di selatan, Pon ada di barat, Wage ada di utara, dan Kliwon ada di tengah, ya. Dalam tradisi pewayangan juga dikenal dengan tokoh Punokawan. Siapa tokoh Punokawan itu? Yaitu Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong yang menemani dan melayani tokoh pusat. Siapa tokoh pusat dalam pewayangan? Yaitu Arjuna. Hal ini juga menggambarkan keempat kuda pada kereta perang Arjuna yang dikendalikan oleh kusirnya, yaitu Kresna. Pada periode Islam Jawa dikenal pula keyakinan tentang malaikat penyerta, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel yang akan membawa seseorang mencapai Sidratul Muntaha atau menyertai kehidupan hingga mati menghadap kepada Sang Ilahi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, seperti yang sudah falsafah Jawa selalu erat dalam perlambangan sehingga ia kaya akan interpretasi tanpa
mengeliminir substansinya atau hakikatnya atau esensinya. Demikian pula falsafah sedulur papat lima pancer secara normatif dapat berupa perlambangan untuk makna yang jauh lebih hakiki. Yang terakhir, sedulur papat menggambarkan elemen dasar dalam cipta manusia. Apa elemen dasar dalam diri manusia? Yaitu ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta, rasa, karsa, karya. Cipta, rasa, ini ya. Cipta, rasa, karsa, karya. Cipta adalah pikiran, sumber dari segala logika, ide, imajinasi, kreativitas, dan ambisi. Pikiran adalah manipulasi otak atas informasi untuk membentuk konsep, penalaran, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu rasa. Apa itu rasa? Rasa adalah emosi atau reaksi efektif atas peristiwa dan pengalaman hidup. Berbagai ekspresi emosi begitu kaya, bahkan jauh lebih kaya daripada bahasa yang dapat mengungkapkannya. Masalah rasa ini sulit diungkapkannya, ya. Dan yang keempat yaitu karsa, adalah kehendak atau niat, yaitu motivasi dalam diri individu untuk melaksanakan keputusan dan rencananya. Seseorang dapat termotivasi oleh rangsangan dari luar, namun sebaliknya juga dari dalam diri sendiri. Yang terakhir yaitu karya, adalah ketindakan, yaitu aspek psikomotor dalam diri individu yang menghasilkan suatu wujud konkret sehingga dapat dikenali dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Keempat, elemen dasar dalam diri manusia di atas akan menjadi efektif apabila manusia tersebut dikontrol oleh pancer, yang sejati, hakikat diri sejati ini yang disebut dengan kesadaran, yang biasa diistilahkan dengan eling. Ini ya, kalau orang Jawa eling. Kalau kita sebut lagi tapi roh sejak roh ini, roh atau diri batin, diri hakiki, diri yang sebenarnya. Disinilah letak perjuangan spiritual sesungguhnya. Ketika katup-katup kesadaran mampu dibuka, maka potensi 4 elemen dasar manusia akan menjadi kekuatan kuantum yang sangat luar biasa, yang hebat, memiliki daya ledak, menjadikan seseorang menjadi insan seutuhnya, sukses lahir batin, satrio, pinandito, sinisian, wahyu. Sekali lagi, menjadi satrio, pinandito, sinisian, wahyu. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah. Dan sekali lagi, jangan kita lupakan saudara gaib atau sedulur papat lima pancer dalam diri kita ini, ya. Sekali lagi jangan dilupakan. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan kamil yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dengan selamat dan waktu pulang kita dengan selamat. Dari nur kembali kepada nur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.